Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fajrina Rahmawati, guru SMP Negeri 2 Gunung Sindur. Saya akan membawakan materi MPLS berjudul Cara Belajar Efektif di Era Normal Baru COVID-19, di mana di dalamnya ada penjelasan protokol kesehatan pandemi COVID-19, pembelajaran siswa selama pandemi, dan cara belajar efektif. Apa itu virus corona? Coronavirus disease atau COVID-19 merupakan sebuah penyakit baru yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pernapasan dan radang paru. Penyakit ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019. Cara penularannya melalui droplet atau percikan saat orang batuk, bersin, dan berbicara. Kemudian kontak fisik dengan orang yang terinfeksi seperti menyentuh anggota tubuh dan bersalaman. Kemudian menyentuh mulut, hidung, dan mata dengan tangan yang sudah terpapar virus. Kapan harus waspada? Ayo kenali gejalanya. Gejala ringan dan sedang dari penyakit ini pada umumnya adanya demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan. Sedangkan gejala yang lebih berat adalah keluhan sesak napas. Jika orang mengalami hal tersebut, alangkah baiknya langsung memeriksakan diri ke puskesmas terdekat. Lalu untuk cara pencegahannya. Pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal selama 20 detik. Jangan menyentuh hidung, mulut, dan tangan sebelum kita cuci tangan. Kedua, terapkan etika batuk ketika kita sedang batuk. Gunakan masker, tutup hidung dan mulut dengan lengan, kemudian bisa juga menggunakan sapu tangan atau tisu. Tisu langsung dibuang ke tempat sampah. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, melakukan physical distancing atau jaga jarak antar manusia dan menghindari titik keramaian, kurang lebih 1 meter. Mengapa harus jaga jarak? Karena COVID-19 menyebar dengan cepat. Orang bisa dapat terinfeksi tanpa gejala apapun, tapi bisa menyebarkannya ke orang lain. Jika kita tidak melakukan upaya pencegahan dengan menghindari keramaian, maka yang dikhawatirkan adalah jumlah orang yang terinfeksi COVID-19 akan semakin meningkat. Gunakan hand sanitizer jika kita tidak menjumpai air. Pakailah masker. Tidak keluar rumah jika tidak perlu. Dan jangan lupa di rumah kamu mengkonsumsi makanan bergizi agar kekebalan tubuh meningkat. Olahraga juga bagus. Misalnya ketika pagi hari 10 sampai dengan 15 menit berjemur di bawah sinar matahari pagi, berjalan-jalan sekitar rumah, bersepeda, dan lain-lain. Selalu berdoa kepada Allah agar kita sekeluarga diberikan kesehatan. Sekarang saya akan menyampaikan mengenai arti zona wilayah COVID-19. Pertama, zona hijau. Artinya sebuah wilayah bebas dari kasus corona. Kedua, zona kuning atau orange. Artinya ada beberapa kasus COVID-19 dengan beberapa penularan lokal. Ketiga, zona merah. Artinya di daerah tersebut kasus COVID-19 masih tinggi. Sekarang kita menyimak peta sebaran COVID-19 untuk Kabupaten Bogor. Data per 7 Juli 2020 bersumber dari media sosial Kabupaten Bogor. Bisa dilihat di sini bahwa sebagian besar kecamatan di wilayah Kabupaten Bogor berada pada zona merah dan orange. Kita Gunung Sindur di sini masih dalam zona merah. Karena Kabupaten Bogor termasuk di dalamnya Kecamatan Gunung Sindur masih berada di zona merah, maka pembelajaran masih banyak membutuhkan sistem online atau daring. Lantas bagaimana proses pembelajaran online dari rumah? Nantinya guru akan membentuk grup WhatsApp di setiap kelas. Lalu siswa harus tergabung di dalam grup WhatsApp tersebut sesuai kelasnya. Jika kamu tidak memiliki ponsel,
kamu boleh meminjam ponsel milik anggota keluargamu. Yang jelas, pastikan kamu bisa dihubungi oleh guru. Beritahukan ke grup kelas jika kamu ganti nomor WhatsApp. Sekolah kita SMP 2 Gunung Sindur juga menyediakan fasilitas tempat cuci tangan jika siswa ke sekolah karena ada keperluan. Selain itu, sekolah juga telah mematuhi protokol kesehatan dan kebersihan lingkungan demi pencegahan terhadap adanya virus corona. Siswa harus memakai masker saat ada keperluan yang mengharuskan datang ke sekolah. Budayakan hidup bersih dan sehat di rumah. Jangan menggunakan keadaan ini untuk nongkrong atau bermain sepanjang hari. Kemudian saya akan menyampaikan submateri mengenai cara belajar efektif di era new normal atau normal baru. Pertama, atur waktumu sebaik mungkin. Yang kedua, patuhi orang tua. Yang ketiga, kamu perlu melek teknologi. Gunakan kuota ponsel untuk kebutuhan belajar dan tugas. Itu yang diutamakan terlebih dahulu. Yang keempat, setiap hari sempatkanlah baca modul yang sudah diberikan oleh sekolah. Kerjakan tugas online tepat waktu. Bacalah sumber belajar dari internet, serta gunakan waktu untuk membantu orang tua di rumah. Di rumah kamu bisa membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Di sini saya sampaikan contoh aktivitas yang bisa siswa lakukan selama pandemi. Nah, cara ini bisa efektif untuk membagi kegiatan waktu kamu di rumah agar lebih berfaedah dan bermanfaat. Contohnya, misalkan tanggal 16 Juli 2020, kamu mencuci baju, kemudian menyimak materi di modul. Tanggal 17 Juli menyetrika baju, menyimak materi di YouTube. 18 Juli memberikan sedekah, menggarisbawahi materi penting di modul. 19 Juli menyiram tanaman, lalu mencicil pengerjaan tugas online, begitu seterusnya. Jadi setiap hari bisa dimanfaatkan dengan baik dan efektif selagi kamu bisa membagi waktu dengan baik. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk siswa-siswiku sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.